Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita masih berjumpa di mata kuliah otonomi daerah dan desa, dan kita hampir 4 makan mungkin 5 minggu kita kuliah online daring. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kita satu saat juga mudah-mudahan musibah ini bisa cepat berlalu dan kita bisa ketemu ya. Saya sudah kangen dengan teman-teman semua ya. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa pertemuan hari ini adalah tentang otonomi daerah. Nah, barangkali kenapa saya sampaikan otonomi daerah ini begitu sangat penting dalam khususnya hari ini begitu sangat penting karena memang ada musibah yang tidak hanya melanda Indonesia tapi juga melanda dunia, yaitu tentang pandemik COVID-19. Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan otonomi daerah dan desa di mata kuliah kita ini sebenarnya. Kenapa ini begitu sangat penting dan krusial? Karena antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, di daerah itu ada provinsi, ada kota kabupaten, itu memunculkan beberapa stigma, artinya ada perbedaan pendapat dalam pengelolaan satu kegiatan. Padahal sebenarnya ada 4 kapasitas dalam otonomi daerah dan desa ini. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya. Jadi di daerah itu sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengelola tentang manusianya, sumber daya alamnya, bahkan mungkin sumber daya human capitalnya, tidak human resources. Kalau human resources kan hanya sumber daya manusia, tapi kalau human capital ada nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap daerah itu pasti punya fungsi atau kegiatan yang begitu sangat dominan. Yang kedua adalah kapasitas kewenangan. Antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah itu seharusnya tidak boleh bertabrakan itu. Sayangnya di antara kita tuh sering perbedaan pendapat. Nah, ini adalah bukan fenomena bahwa kegiatan ini bukan fenomena politis sebenarnya, tapi fenomena kesehatan. Dan kesehatan ini sebenarnya perlu kita dukung, baik pusat, daerah dan juga di kota kabupaten. Ada beberapa perbedaan dalam pengelolaan daerah. Ada yang juga mengatasnamakan tentang masalah lockdown, pembatasan kawasan. Ada juga dulu darurat sipil. Bahkan sekarang namanya adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, berkaitan dengan mata kuliah kita, otonomi daerah dan desa ini, yang paling penting sebenarnya adalah ada kapasitas diberikan pelayanan yang mudah bagi daerah. Jangan sampai nanti kita masyarakat saling menyalahkan bahwa ini adalah kewenangan pusat, ini adalah kewenangan daerah. Nah, dalam kaitan dengan otonomi daerah, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan yang baik? Mungkin sering ada anekdot disampaikan, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Bukan sebaliknya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah, bagi kita sebenarnya teman-teman di administrasi publik itu hal seperti ini perlu ada reformasi sebenarnya. Reformasi itu pemerintah pusat dengan daerah itu harus memiliki beberapa catatan. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya jangkauan pelayanannya yang hampir terlalu luas, barangkali seperti itu tadi disampaikan. Karena terlalu luas, banyak ketidakmerataan distribusi sumber daya, baik itu kewenangan, sumber daya alam maupun finansial dalam pembangunan. Selanjutnya ada kapasitas yang keempat, yaitu adalah kapasitas tentang akuntabilitas, bahwa sebenarnya di sini adalah yang harus diperlakukan adalah bagaimana masyarakat yang harus dilayani. Tidak perlu bahwa rakyat mana yang dulu memilih siapapun di daerahnya, tapi yang paling penting siapapun rakyatnya, masyarakatnya perlu, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bargaining position ya, bagaimana masyarakat setempat dengan daerah itu melakukan bargaining position dengan pusat. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam rangka di otonomi daerah ini dalam pandemik seperti itu. Baik teman-teman semua, dalam konteks seperti itu, negara, pemerintah pusat itu semestinya makin berkurang itu dalam melakukan beberapa hal. Jadi tetapi peran masyarakat semakin melebar seharusnya. Konsekuensinya adalah bagaimana membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dengan semakin menguatnya isu tentang good governance, civil society maupun empowerment. Bahkan mungkin yang lebih trennya adalah bagaimana pelibatan terhadap masyarakat. Engagement ya, engagement itu sebenarnya based on community
not based on state gitu ya. Nah juga bagaimana demokratisasi, akuntabilitas publik maupun desentralisasi kekuasaan. Semuanya dimaksudkan untuk mengontrol state guna mengurangi praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dapat membahayakan mekanisme pasar. Seperti hari ini saya tidak akan membahas tentang masalah kepolitiknya, tetapi harus ada yang disebut yang namanya infodemics gitu. Jadi siapa yang memberikan keterangan yang benar? Banyak masyarakat itu ini hoax atau memang benar gitu. Nah, si pemerintah itu harusnya memberikan kepastian dalam informasi publik sehingga dalam otonomi daerah itu berikan kewenangan karena karakteristik wilayah itu berbeda. Setiap daerah itu pasti kepala daerah itu akan sangat paham tentang kondisi sumber daya di daerahnya. Sumber daya manusia itu yang paling penting dalam rangka pandemik ini adalah tentang kesehatan. Berapa dia memiliki dokternya, para medisnya, dan bahkan mungkin alat-alat kesehatannya, bahkan rumah sakit yang representasi untuk itu. Nah, sehingga kondisi ini sebenarnya juga berkaitan dengan namanya ketahanan di keluarga dan juga mungkin ketahanan pangan. Saya yakin Indonesia itu mampu melakukan melakukan persiapan gitu ya, karena kita sebenarnya hari ini persiapannya bulan puasa dan hari ini sudah Ramadan dan juga persiapan Lebaran. Jadi datangnya pandemik COVID-19 ini sebenarnya Indonesia sudah siap gitu. Hanya barangkali karena informasinya tidak merata dan bahkan informasi antara daerah itu mungkin masih tergantung kepada pusat, padahal seharusnya pemerintah menggunakan yang namanya koordinasi abnormal, bukan koordinasi yang normal. Karena kalau koordinasinya yang normal, pasti perlu ada surat, perlu ada rekomendasi, perlu bahkan terlalu banyak rigid. Ya. Dalam birokrasi kita itu kan penyakitnya ada yang disebut rigidity cycle. Bagaimana rigidnya sebuah birokrasi yang harus menunggu keputusan dari pusat. Dalam rangka ini sebenarnya apa sih kewenangan dari otonomi daerah? Yang pertama adalah hak dan wewenang kewajiban daerah otonomi itu mengatur regulasi. Ya, seperti kemarin contohnya bagus di daerah yang kemarin dilakukan, salah satunya yang melakukan lockdown itu di daerah yang lain, di kota kabupaten ada Tegal, ada juga daerah-daerah yang lain gitu. Dan kalau di provinsi yang melakukan itu adalah DKI Jakarta. Dan dari DKI Jakarta itu sebenarnya kita bisa dijadikan sebagai contoh bagaimana sebelum dia membuat pengumuman, dibuat dulu produk hukumnya, perdanya, sehingga masyarakat itu akan tahu oh ternyata produknya, sehingga ada tautannya, kan tidak boleh bertentangan. Jadi masyarakat bertanya ini ada nggak aturannya. Nah, kewenangannya satunya mengatur regulasi kan seperti itu. Yang kedua, ada surat resmi yang ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi jangan hanya sebagai selebaran, tapi ditandatangani sehingga jadi kekuatan hukum. Yang ketiga, itu bagaimana ada dalam regulasi itu, dalam surat itu ada tercantum KOPS-nya, tercantum juga beberapa himbauan, bahkan ditandatangani dan dicap oleh kepala daerah tertentu gitu kan. Selanjutnya, dalam otonomi daerah juga dimungkinkan untuk bagaimana sebenarnya ini adalah merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan memberikan bantuan dari pemerintah daerah. Jangan saling mengklaim ya. Jadi bahwa ini adalah bantuan siapapun, enggak, ini semua bantuan pemerintah demi masyarakat. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya dibangun ke masyarakat itu optimisme bagaimana bahwa kita bisa melakukan dan kita bisa kerja sama-sama. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah itu adalah kekuasaan yang sah yang sebenarnya diberikan kepada daerahnya. Dan selanjutnya ada adagium. Nah, kalau tidak salah, sebuah adagium mengatakan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, jadi kalau rakyatnya berharap bahwa pemerintah itu harus kuat, salah satunya adalah dimungkinkan hari ini supaya COVID-19 ini bisa beres, pemerintah harus strong leader. Bagaimana pemerintah itu memberikan kewenangan yang begitu sangat kuat gitu ya. Jadi kalau di kita di perguruan tinggi ada yang disebut kalau dulu namanya triple helix, antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Tapi hari ini sudah bergulir paradigma itu menjadi pentahelix yang namanya A, B, C, D, G, F, M. Yang pertama A-nya itu adalah akademisi, B-nya itu adalah bisnis, C-nya adalah community, gitu ya. G-nya adalah government,
F-nya dari finance, dan M-nya dari media. Jadi semua itu berkolaborasi semua, berkoordinasi semua, bersinergi semua. Sekarang nggak musim orang tuh berkompetisi, tapi sekarang musimnya adalah berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini siapa yang mengatur kira-kira? Yang mengatur itu pasti pemerintah, dan pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang strong. Harus powerful, tidak powerless. Tidak boleh ada yang menentukan, tidak boleh negara di atas negara, tidak boleh ada bendera di atas bendera. Nah, otonomi daerah itu sebenarnya dipayungi seperti itu kan, ada yang disebut dalam bahasa otonomi daerah itu ada devolution, ada deconcentration, ada delegation, ada kewenangan daerah dan pusat dan daerah seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Mungkin ada nanti kita bisa share pada saat di jeda waktu kita bisa bertanya seperti apa. Nah, tujuan otonomi daerah itu salah satunya adalah bagaimana memang tidak bisa lepas dari politik. Bagaimana menguasai sesuatu, bagaimana memberikan sesuatu, kan begitu. Tapi yang paling penting ujung-ujungnya bagaimana sebenarnya mengadministrasikan dengan baik. Jangan sampai muncul nanti misadministrasi, bahkan mismanagement, kan gitu. Dan dalam pandemik COVID-19 ini itu kelihatannya belum ada sinergi gitu ya. Bukan tidak, tapi belum ada sinergi karena masing-masing merasa bahwa ini kewenangan pusat, ini kewenangan daerah, bahkan daerah juga ini kewenangan provinsi. Dan kewenangan provinsi juga hari ini kan bukan seperti yang dulu Undang-Undang 22, tapi Undang-Undang 23 yang terbaru itu adalah jelas atasannya itu bukan gubernur di daerah itu sifatnya koordinatif. Jadi pantas mungkin Pak Anies, juga Pak Ridwan Kamil atau juga Pak Ganjar juga menyampaikan bahwa silahkan kalau ada sanksi tentang PSBB ini adalah dikembalikan kepada wali kota atau bupati setempat, kan gitu. Dan yang paling penting awalnya pandemik COVID-19 ini dalam mata kuliah otonomi daerah dan desa itu sebenarnya satu masalahnya dulu itulah kesehatan. Tapi hari ini menjadi bahasa yang lebih kerennya terkenal dengan namanya efek domino. Efek domino itu kemana-mana sekarang ya. Kesehatannya sekarang juga harus diperhatikan, ekonominya juga, keamanannya, bahkan masyarakat juga sebenarnya perlu ada penyadaran. Ya, kita tidak lagi menyalahkan siapapun. Hari ini mari kita bersama-sama sebenarnya dengan otonomi daerah itu diberikan keleluasaan sebenarnya mengelola daerah, tetapi tetap saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena kita ketahui bahwa kewenangan daerah dan pusat itu sudah jelas. Ada 5 kewenangan kalau di pusat itu. Bagaimana tentang politik luar negeri, pertahanan keamanan, gitu ya, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. Nah, itu yang sebenarnya kalau di luar itu menurut saya daerah boleh berimprovisasi, bahkan bisa membuat inovasi kebijakan sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kepala daerah itu berhak sebenarnya melakukan diskresi kebijakan. Kalau tidak, nanti adalah saling menunggu. Padahal yang namanya musibah itu tidak boleh menunggu. Dia harus begitu yang namanya quick response. Bagaimana dia melakukan beberapa kegiatan sehingga otonomi daerah itu jangan hanya sebagai wacana saja diberikan kewenangan, tapi yang terjadi adalah penghambatan. Itu yang sebenarnya yang tidak boleh seperti itu. Mungkin nanti juga teman-teman mahasiswa bisa memahami seperti itu. Nah, tujuan otonomi daerah tadi sudah disampaikan, yang paling penting adalah bagaimana peningkatan pelayanan, bagaimana keadilan sosial, dan bagaimana pemerataan pembangunan. Berkaitan dengan kejadian yang kita alami ini, kita lihat pelayanannya seperti apa hari ini. Apakah memang, apalagi mungkin ada sekarang menambah lagi kemiskinan kita, ada masyarakat miskin, ada masyarakat terpapar gitu kan, atau bagaimana sebenarnya masyarakat itu diberikan kewenangan, atau barangkali kemarin juga sudah ada kalau tidak salah di daerah Banten yang protes kepala desa bahwa tolong data itu harus jelas, jangan sampai nanti data di sini A, data di sini B, padahal sebenarnya yang tahu tentang masalah data kemiskinan bahkan masyarakat yang perlu diberitahu adalah dari RT RW setempat. Nah, ini otonomi daerah itu harusnya berkembang sampai ke sana, karena tadi disampaikan di awal ada kalimat yang sebenarnya ini menyindir ke pemerintah pusat yang disebut Vox Populi, Vox Dei. Itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi janganlah pemerintah pusat itu berargumen bahwa pemerintah pusat itu harus mengurangi sekarang beban-beban, berikan kewenangannya kepada daerah. Selanjutnya teman-teman semua, bahwa kalau tujuan otonomi secara ekonomi salah satunya adalah tadi peningkatan IPM. Ya, salah satunya apakah hari ini adalah hari yang menurut saya berbahagia sekali kan, bulan hari ini. Kenapa? Karena IPM kita pendidikan semua rata-rata yang tadinya dikhawatirkan ternyata semua masyarakat
awalnya senang dengan daring, tapi lama-lama juga perlu ada perhatian dari pemerintah. Bagaimana sebenarnya diberikan penguatan-penguatan lain selain mungkin lewat media sosial, lewat televisi atau juga lewat webinar atau juga live-nya yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi gitu kan gitu. Nah, mudah-mudahan pendidikan juga seperti apa, jangan sampai nanti kualitas pendidikan kita jadi menurun ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini pendidikan kita semakin baik. Kesehatan ya, seperti apa hari ini kan kesehatan kita sudah lagi diuji bagaimana tim tenaga kesehatan begitu sangat garda terdepan ya yang kita miliki, dan sebenarnya bukan hanya garda terdepan, masyarakat tuh garda terdepan karena masyarakat hari ini ternyata susah merubah budaya untuk bisa terbuka, budaya untuk bisa adil, karena memang di kita itu security-nya masih belum dimunculkan, karena banyak di antara kita masih, kalau berbicara security kata ahli di bidang tentang militeris ya, salah satunya adalah Profesor Ari Bainus mengatakan bahwa security itu bukan hanya tentang militer, tapi security itu tentang bagaimana humanity. Bagaimana manusia itu menjadi dimanusiakan, bagaimana manusia itu menjadi di humanis gitu ya. Semakin dia human, semakin dia dimanusiakan, orang itu akan semakin bagus. Dan yang ini berkaitan dengan daya beli. Betulkah daya beli kita merosot? Betulkah masyarakat hari ini mengalami beberapa permasalahan? Ini yang sebenarnya harus dikaji dalam mata kuliah kita hari ini kan itu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya menampilkan bagaimana wilayah-wilayah itu sudah berlomba. Jangan sampai nanti muncul apa yang disebut eksistensi ODA itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena memang ada perubahan yang begitu sangat signifikan dari mulai Undang-Undang 5 tahun 74, Undang-Undang 22 tahun 99, Undang-Undang 32 tahun 2004, Undang-Undang yang terbaru 23 2014 itu adalah tentang pemerintah daerah. Nah, aspek-aspek ini yang paling mendasar sebenarnya adalah aspek bagaimana desentralisasi. Mendesentralisasi itu nggak mudah gitu kan. Seperti orang mengatakan gampang saja melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah kita perlu koordinasi. Nah, koordinasi itu omongan desentralisasi yang menurut saya agak susah. Mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Dan yang paling penting sebenarnya ada undang-undang yang terbaru tentang desa. Ini yang sebenarnya undang-undang desa yang begitu sangat sangat fenomenal, karena desa itu diberikan kewenangan yang tadinya menjadi objek sekarang menjadi subjek. Bagaimana sebenarnya desa itu diberikan satu kewenangan bagaimana membangun, bahkan diberikan kekuatan, fungsinya menjadi lebih besar, bahkan menata juga bisa semudah membalikan tangan. Banyak desa-desa yang sudah maju sebenarnya hari ini tapi tidak berdasarkan anggaran desa, tapi dia bisa memberikan kreativitas yang dibangun oleh desa. Sehingga kalau kita lihat undang-undang desa yang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah undang-undang yang memberikan angin segar. Bagaimana desa itu supaya sejahtera, bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia, bagaimana menanggulangi kemiskinan. Dari 3 poin itu menurut saya amat sangat bagus dalam otonomi daerah dan desa ini. Coba aja kita bandingkan. Desa itu berbagai macam, ada desa yang di perkotaan, desa di pedesaan, di pegunungan, pantai, bahkan mungkin di daerah-daerah yang disebut terpencil. Bahkan juga bahkan terpencil, bahkan terpuruk, bahkan sama sekali sebenarnya tidak dapat akses. Nah, ini sebenarnya perlu ada strategi pembangunan desa. Salah satunya bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar, bagaimana pembangunan sarana prasarana, bagaimana pengembangan potensi ekonomi lokal, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya alamnya. Jangan sampai hanya di otonomi daerah dan desa itu mengandalkan tadi dana desa yang 1 miliar. Bahkan kalau itu menurut saya sedikit sekali berpikiran orang-orang desa hanya mengandalkan 1 miliar. Padahal potensi-potensi yang ada di desa itu amat sangat besar. Nah, teman-teman, barangkali itu yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting ada 3 perspektif sebelum kita mengakhiri perkuliahan. Ada 3 perspektif desentralisasi dalam otonomi daerah. Yang pertama adalah perspektif politik. Di dalam perspektif desentralisasi ditempatkan di dalam konteks relasi. Bagaimana antara pemerintah pusat dan daerah itu memiliki penguatan demokrasi. Ya, jangan sampai tadi pemerintah pusat tidak rela memberikan kewenangannya, dan pemerintah daerah juga harus siap. Jangan sampai pemerintah pusat sudah memberikan delegasinya tapi pemerintah daerah juga belum mampu. Yang kedua, perspektif administrasi. Lebih cenderung membahas bagaimana sebenarnya kewenangan antar lembaga.
dalam penanggulangan bencana ini kan ada juga tim protokolnya, ada juga Badan Penanggulangan Bencana, bahkan juga ada Basarnas. Nah, pemerintah juga di sini bahu-membahu. Mana yang merupakan kewenangan daerah, mana kewenangan pusat. Kalau memang pusat itu bisa mendelegasikan, delegasikan saja, jangan sampai nanti ada bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah. Yang ketiga, perspektif ekonomi. Nah, berkali-kali lagi hari ini akan merubah satu pola unit kegiatan yang disebut UMKM, usaha menengah kecil dan mikro itu ya. Maksudnya usaha mikro, kecil dan menengah, mohon maaf. Nah ini yang terjadi kita adalah terjadi beberapa pergeseran kan. Sekarang ekonomi terpuruk, pariwisata terpuruk, bahkan hotel-hotel juga banyak yang bangkrut, bahkan dirumahkan, bahkan juga kita mungkin para akademisi juga hampir juga dirumahkan, tapi juga tetap kita namanya WFH gitu ya. Jadi bagaimana kita bekerja di rumah, bagaimana kuliah kita di rumah. Tapi ya tetap saja kita juga harus memahami bagaimana sebenarnya dalam rangka ekonomi itu kita juga membangun sumber daya manusia yang baik. Bagaimana sumber daya keuangan yang baik, pemerintah pusat yang baik, sehingga fiskal kita tidak menurun dengan drastis. Nah ini yang sebenarnya yang perlu kita lakukan, sehingga di akhir perkuliahan kita harus membuat apa yang disebut tata kelola pemerintahan di era pandemik COVID-19 ini. Salah satunya bagaimana sebenarnya good governance yang kita lakukan itu harus benar-benar bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Jangan sampai pemerintah salah melakukan beberapa pendekatan. Ada juga orang-orang psikologi juga pernah melakukan satu protes, jadi bukan social distancing, tapi sebenarnya adalah physical distancing. Karena pada prinsipnya manusia Indonesia khususnya adalah guyub. Apalagi ada berbeda pendapat tentang masalah pulang ke kampung dengan mudik gitu kan. Menurut saya itu juga perlu ada bukan mau diperdebatkan, tapi barangkali sebenarnya apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat taat, salah satunya pemerintah yang kuat, pemerintah yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, sehingga pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang memiliki suri tauladan, memiliki satu akses bahwa kalau rakyatnya salah, mari kita tertibkan. Kalau rakyatnya benar, mari kita bangkitkan. Nah, sehingga COVID-19 di Indonesia ini banyak diprediksikan nanti selesainya ada tahun 2022 lah, ada yang mungkin berakhir 2020 lah, ada yang mulai awalnya nanti berakhir 2021, sehingga masyarakat itu perlu ada keterjaminan informasi. Dengan desentralisasi ini, dengan otonomi daerah ini, pemerintah seharusnya memberikan ruang-ruang publik sehingga masyarakat itu menjadi percaya. Karena public trust itu agak susah. Karena kalau masyarakat sudah nggak percaya, pemerintah mau bicara apapun, pasti yang ada adalah ada dua hal, kelaparan dan ketularan. Nah, harusnya masyarakat sudah tidak boleh ketularan dan tidak boleh kelaparan. Jadi kita ada dua pilihan, mau ketularan, mau kelaparan. Tapi menurut saya kelaparan jangan, ketularan jangan. Kita berharap bahwa pemerintah Indonesia khususnya dan juga pemerintah daerah yang mengelola beberapa kegiatan ini mudah-mudahan bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka otonomi daerah. Barangkali itu teman-teman semua, kita masih bisa lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang bagaimana krisis desentralisasi ke depan, apa yang harus kita lakukan, termasuk juga bagaimana kita membuat policy brief, bagaimana otonomi daerah ke depan itu pasti ada beberapa perubahan pola hidup masyarakat, pola industri, bahkan pola hubungan tata pemerintahan yang semua berawal dari work from home. Nah, kalau nanti sudah berakhir dan kita sudah terbebas, apa yang akan terjadi? Ada perubahan budaya tidak? Ada perubahan perilaku juga ada. Jangan sampai nanti kita yang terkenal dengan Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tertib Kota Raharja, barangkali kita terkenal orang-orang seperti itu, insya Allah bisa dilakukan dengan baik. Itu saja mungkin dari saya pertemuan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat berjumpa di kegiatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.